Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, kita malam ini akan melanjutkan kajian kita mengenai tafsir surat Al-Fajr. Kita malam ini sampai pada ayat wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diminta untuk melihat atau diajak untuk melihat keadaan setelah keadaan 'Ad, maka keadaan Thamud. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Nah, kaum Thamud itu alladzina jabus sakhra bil wad, yang mereka itu berjalan atau keluar atau sering mondar-mandir di gurun, dan kemudian mengambil atau membuat rumah atau membuat bangunan tempat tinggal itu dari batu-batu yang ada di sana, di lembah itu. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan lihatlah, atau apakah kamu tidak melihat kaum Tsamud, di mana mereka itu melubangi bukit-bukit, melubangi batu-batu yang ada di lembah itu untuk membuat satu bangunan, ya. Qala Ibnu Abbas, yanhitunaha wa yakhrikunaha wa kadza qala Mujahid. Jadi alladzina jabu as-sakhra, jabu itu artinya melubangi, memahat batu-batu bilwad yang ada di lembah, yakni yaqta'una as-sakhra bilwadi, yaitu mereka memotong batu-batu itu, membentuk, mengukir untuk dijadikan sebagai bangunan. Jadi bangunannya itu tidak membuat dari di atas tanah, tetapi di pinggir-pinggir lembah, dan di situ ada batu-batu kemudian diukir, dipahat untuk dijadikan rumah atau istana mereka. Itu kaum Tsamud. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Jadi jabu itu artinya an-nahat atau memahat, melubangi. Wa qala Mujahid wa Qatadah wa Dhahak wa Ibnu Zaid wa minhu yuqalu mujtabi an-nimar idza kharaquha wajtaba at-taubu idza fatahahu wa minhu al-jaib. Jadi ini penjelasan dari kata jabu, ya. Jabu, ya. Dari situ itu diambil kata jaib. Kenapa? Baju itu ketika dilubangi, ya, itu dikatakan jaba atau ijtaba at-taubu. Ijtaba at-taubu itu baju itu berlubang. Jadi kalau ada baju sobek itu istilah Arabnya ijtaba at-taubu. Nah, bahasa Arabnya kantong itu disebut dengan jaib. Jaib itu berarti ada fathah di sana, ada lubang di sana, ada bukaan, ya. Aidan waqala Allah Ta'ala wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan salah satu, ini di ayat yang lain juga disebutkan bahwa arti alladzina jabus sakhra bil wad itu adalah tanhituna. An-nahtu itu artinya memahat. Jadi mereka itu kebudayaan mereka, ya, itu mereka membuat rumah itu dengan cara memahat batu, ya. Wa ansyada Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim hahuna qaul asy-syair. Ini kemudian diperkuat lagi oleh satu syair, ya, kuno, ya, yang didendangkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ala kullu syai'in ma khalallahu ba'idu kama bada hayyun min shanifin wa marid hum darabu fi kulli samma'in sa'dah bi'idi shaddadin ayyadatis sawa'id. Ketahuilah bahwa semua hal di luar Allah itu akan habis, atau semua hal di luar Allah itu adalah lenyap. Kama bada hayyun min syanifin bamarid, sebagaimana ada
kampung yang dulu ada namanya kampung Syanif, kampung Marit, tetapi sekarang sudah tidak ada. Semua hal di luar Allah itu akan lenyap, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun keadaannya. Hum darabu fi kulli sama'in sa'dah bi aidi syaddatin ayyadatis sawa'id. Jadi sebagaimana kisahnya kaum Samud ini. Kaum Samud itu, coba kalau ada orang membuat bangunan itu terbuat dari batu dan batunya itu tidak dipindah, batu yang besar banget kemudian dipahat, itu kan kokohnya luar biasa, tetapi itu pun bisa hancur, ya, itu pun bisa hancur. Nah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita itu diminta untuk menyaksikan hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi apapun atau bagaimanapun kekuatan orang, bagaimanapun hebatnya orang, bagaimanapun kemajuan orang, bangsa, itu akan ada penghabisannya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang kekal, tidak ada kekuatan yang kekal. Semuanya itu akan habis dan berputar. Setiap zaman itu ada tokoh-tokoh baru, setiap zaman ada penguasa-penguasa baru. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Apakah kekuasaan itu sifatnya kecil, sekupnya kecil, atau sekupnya besar? Itu tidak ada. Seberapapun kuatnya sebuah bangsa, sebuah negara, itu pasti akan ada penghabisannya. Itu adalah pelajaran untuk kita semua. Wa qala Ibnu Ishaq kanu araban wa kana manziluhum biwadi al-qura wa qad dzakarna qissata 'adin mustaqsah fi suratil a'raf bima aghna an i'adatihi. Nah, kata Ibnu Ishaq, kaum Samud itu termasuk bangsa Arab. Ya, kaum Samud itu termasuk bangsa Arab. Nah, ketika dikatakan bahwa itu termasuk bangsa Arab, maka dia itu termasuk keturunan dari Ismail. Berarti dari sisi potongan zaman, maka hidupnya itu setelah Ibrahim, setelah Ismail, ya. Ini berbeda dengan kaum Ad yang pertama. Kaum Ad yang pertama jadi lebih jauh lagi. Kana manziluhum biwadi al-qura wa qad dzakarna qissata 'adin mustaqsah fi surati al-a'raf. Jadi oleh Imam Ibnu Katsir dinyatakan kisah mengenai Tsamud itu sudah diceritakan di surat Al-A'raf. Jadi di sini tidak perlu diulang lagi. Jadi yang mau melihat, merujuk ke tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat di surat Al-A'raf tentang kisahnya Tsamud. Wa qauluhu ta'ala wa fir'auna dzil autad qala al-Aufi an Ibnu Abbas. Dan Fir'aun yang memiliki autad. Al-autad itu apa? Jamak dari watat. Watat itu bisa berarti, arti harfiahnya itu tiang. Tetapi yang dimaksud di situ bukan tiang, tetapi penyangga. Yang dimaksud itu penyangga kekuatan. Penyangga kekuatan, backup kekuatan berupa apa? Tentara. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas, al-autat al-junudul ladzina yashudduna lahu amrahu. Wa yuqalu kana Fir'aun yutatu aydihim wa arjulihim fi autadin min hadidin ya'likuhum biha. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki bala tentara. Nah, kenapa kok autad itu dimaknai bala tentara? Karena salah satu kelebihan Fir'aun, ya, salah satu kelebihan Fir'aun, dia itu memiliki pasukan yang kuat, yang kuat. Nah, kemudian kenapa kok disebut dengan autad? Karena salah satu kisahnya tentara ini supaya tidak, kalau sekarang itu disersi atau kabur atau lari dari perintah, maka mereka itu diikat, ya, diikat supaya tidak kemana-mana. Itu makna harfiahnya. Tapi bisa saja bahwa itu hanya kiasan. Jadi tentara mereka itu kuat, sekokoh,
tiang. Jadi tidak bergerak. Jadi ketika berperang mereka tegak membela atasannya, membela bosnya. Siapa itu? Fir'aun. Jadi punya pasukan yang siap diperintahkan. Waqala Mujahid, karena yutadu an-nasu bil autat wa hakadha qala Sa'id. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa Fir'aun itu saking diktatornya itu dalam rangka supaya ditaati oleh orang-orang itu diikat di tiang-tiang, ya, di tiang-tiang sehingga mereka tidak bisa nih. Ini sebenarnya menggambarkan gini, tapi masa semua rakyatnya itu diikat, kan tidak juga. Tapi ini bisa menggambarkan kediktatoran seorang Fir'aun itu. Jadi seakan-akan rakyat itu tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti kehendaknya. Nah, wa hakadha qala Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Suddi. Qala Suddi, kana yurbatur rajulu fi kulli qa'imatin min qawaimihi fi watatin, thumma yursalu alaihi sakhrah 'azimah fayashdakhuhu wa qala Qatadah. Nah, ada juga yang menyatakan kenapa kok Fir'aun itu dijuluki Dzil Autad, memiliki tiang-tiang. Karena salah satu hukuman yang diberikan oleh Fir'aun, rakyat yang membangkang itu diikat di sebuah tiang dan kemudian digelundungkan batu, ya, dilempar batu, ya, itu hukuman bagi orang yang membangkang. Wa qala Qatadah, balagana annahu kana lahu madhalun wa mala'ib yal'abu lahu tahtaha min autadin wa hibalin. Nah, ada juga yang menyatakan di autad itu Fir'aun itu dulu senang bermain, senang namanya raja, penguasa. Dia itu senang, ada hiburannya itu adalah dia bermain-main, dan kemudian permainan Fir'aun itu berada di bawah tenda yang dipancangkan tiang-tiang. Wa qala Thabit Al-Bannani an Abi Rafi' qila li Fir'aun dzil autad li'annahu daraba limra'atihi arba'ata autad thumma ja'ala 'ala dhahriha raha 'azimah hatta matat. Nah, ini juga salah satu makna lagi penafsiran apa sih yang disebut autad, ya. Karena Fir'aun itu di dalam menghukum istrinya. Jadi ada istrinya itu yang tidak mentaati perintahnya, itu dipancangkan 4 tiang. Nah, kemudian istrinya itu diikat di sana, ya. Kemudian di atas punggungnya itu ditaruh batu yang besar sampai mati. Jadi intinya begini. Jadi banyak penafsiran. Yang pertama tadi itu wa Fir'aun dzil autad, itu punya tentara yang kuat. Jadi sehingga kekuatan mereka itu diibaratkan seperti tiang pancang yang tidak bergerak. Ketika berperang itu mereka solid, mereka kompak, mereka tidak gampang lari. Nah, itu. Nah, ada juga yang menyatakan Dzil Autad itu Fir'aun itu mengikat semua pengikutnya supaya dia taat. Ya. Ada juga yang menyatakan Dzil Autad itu dia menancapkan tiang untuk apa? Untuk menghukum mereka yang membangkang. Ada juga yang mengatakan Dzil Autad itu Fir'aun itu menancapkan 4 tiang untuk menghukum istrinya sampai mati. Intinya semuanya berhubungan dengan tiang. Jadi semua bisa saja benar. Jadi punya tentara yang kuat, kemudian kekuasaannya itu bersifat dia itu diktator, ya, memaksakan kehendak, ya, yang berlawanan dengan kehendaknya itu dihukum mati, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu untuk melanggengkan kekuasaannya, karena biasanya kan yang melawan itu atau yang punya kekuatan untuk melawan itu kan orang laki-laki. Maka sesuai dengan bisikan ahli-ahli sihir dan dukun-dukun yang ada pada saat itu,
nanti akan ada lahir seorang laki-laki yang akan menjadi musuhmu dan akan mengalahkanmu. Maka semua laki-laki yang lahir itu dibunuh. Ya. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya. Wa qauluhu ta'ala, alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Ay tamarradu wa atau wa 'asu fil ardi bil ifsadi wal adiyati lin-nas. Nah, salah satu kelakuan Fir'aun itu adalah mereka Fir'aun itu dengan bala tentaranya, mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Tamarradu wa atau wa athu fil ardi bil ifsad. Semua harus mengikuti kehendaknya. Ya, semua harus mengikuti kehendaknya. Tidak boleh ada orang yang melawan. Jadi digambarkan mereka itu membuat kerusakan, berkeliling bumi untuk membuat kerusakan dan kemudian menyiksa manusia, menyiksa orang-orang. Akhirnya apa? Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Itu pelajaran yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaum 'Ad yang punya postur yang tinggi besar, kaum Samud yang punya rumah istana yang kokoh yang terbuat dari batu, Fir'aun yang punya kekuasaan yang luar biasa, tidak ada yang mengalahkan pada saat itu, ya, imperiumnya ada di Mesir itu. Nah, pada akhirnya apa? Ketika bangsa dan orang-orang ini melawan nabi-nabinya, mendustakan nabi-nabinya, maka fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan wahai Muhammad, menimpakan kepada mereka dengan siksaan yang luar biasa. Ai anzala alaihim rijzan minas sama'i wa halla bihim uqubatan la yarudduha 'anil qaumi al mujrimin. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka dari langit hukuman. Dan Allah beri hukuman kepada mereka yang tidak bisa menolak. Maka kaum 'Ad itu cuman habisnya apa itu? Dengan kekuatan yang besar itu, habisnya itu cuman dikirim angin yang menghancurkan peradaban dan kebudayaan mereka. Fir'aun itu hukumannya apa? Cuman kebanyakan minum, ya, minum apa? Minum air laut, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Matinya itu dengan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh mereka, ya. Wa qauluhu ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu selalu mengawasi gerak-gerik hambanya. Apakah itu yang taat, apakah itu yang ingkar, yang mendustakan. Itu semuanya itu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebenarnya ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang menentang nabi-nabinya, orang-orang yang mendustakan ajaran-ajaran nabinya, itu sebenarnya kita tidak usah terlalu memikirkan atau pusing memikirkan mereka. Kita habis energinya untuk memikirkan mereka. Selama apa? Selama kita itu menjalankan apa yang menjadi tugas kita, misi kita apa? Iblaghur risalah, menyampaikan risalah ini, menyampaikan misi ini. Soal ada orang yang menentang, soal ada orang yang tidak mau beriman, itu bukan urusan kita sebagaimana ayat atau di dalam surat yang sebelumnya. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu tidak bisa menguasai mereka, menguasai hati mereka. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu itu tidak bisa memaksa mereka itu untuk beriman. Lasta alaihim bimusaitir. Ai lasta wahai Muhammad, bukankah kamu itu wahai Muhammad, ya, la tukrihuhum. Kamu itu tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Kamu itu tidak bisa memasukkan keimanan itu ke dalam hati semua manusia. Jadi yang penting itu kebenaran agama itu dibuka, ya, akses untuk mempelajari agama itu dibuka. Soal ada yang menerima, ada yang tidak, itu sudah sunatullah,
Nah, sudah menjadi sunatullah, jangan terlalu difikirkan. Kenapa? Karena pada akhirnya Allah lah yang akan menghakimi semuanya. Qala Ibnu Abbas, yasma'u wa yara, yakni yarsidu khalqahu fima ya'maluna wa yujazi kullan bisa'yihi fid dunya wal ukhra wa say'ridul khalaiqa kullahum alaihi fayahkumu fihim bi'adlihi wa yuqabilu kullan bima yastahiquhu wa huwa al-munazzah 'anil zulmi wal juri. Wa qad dzakara Ibnu Abi Hatim hahuna haditsan ghariban jiddan fi isnadihi nadhar wa fi sihhatihi. Kata Ibnu Abbas, inna rabbaka labil mirsad. Mirsad itu diambil dari kata rosoda. Rosoda itu meneropong, melihat, ya. Mirsad itu maha meneropong, maha melihat. Kata Ibnu Abbas, yasma'u wa yara. Allah itu melihat dan mendengar dan melihat, yakni yarsidu khalqahu fima ya'malun. Allah itu meneropong hambanya apa yang telah dia lakukan. Wa yujazi kullan bisa'yihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa yang telah dia lakukan fid dunya wal ukhra. Nah, Allah akan memberikan pahalanya, memberikan balasannya di dunia baik maupun di akhirat. Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang di dunia itu juga bisa dirasakan kebaikannya di dunia sebelum ia akan mendapatkan balasan dan kebaikannya itu nanti di akhirat. Orang yang mentaati ajaran agamanya, orang yang berpegang teguh pada ajaran agamanya, di dunianya itu sudah mendapatkan kenikmatan penghormatan orang lain, dia terhindar dari menzalimi orang lain, maka dia menjadi baik dengan orang lain. Dia akan diterima oleh orang lain. Dan kemudian nanti di akhirat, wa saya'ridul khalaiqa kullahum alaihi fayahkumu fihim bi'adlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampakkan amal perbuatan manusia itu nanti di akhirat, dan kemudian dihakimi mereka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqabilu kullan bima yastahiquhu, dan semua nanti akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Satu orang pun tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu maha suci dari berbuat zalim. Berbuat zalim itu kalau ada orang baik kemudian diganjar keburukan, atau sebaliknya orang berbuat buruk kemudian diganjar kebaikan, itu namanya zalim. Dan Allah itu lepas atau bersih dari sifat zalim. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya saya ini mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Fala tadzalamu. Oleh karena itu kalian itu jangan sampai berlaku zalim. Jangan berlaku saling menzalimi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan untuk dirinya sendiri perbuatan zalim. Jadi tidak mungkin Allah itu akan menzalimi hambanya. Jadi apapun sifat-sifat apapun yang ketika itu dilakukan oleh manusia itu punya kesan yang buruk, itu bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Takabur misalnya, sombong. Ya, sombong itu kalau dilakukan oleh manusia itu buruk. Kenapa? Karena manusia itu tidak punya kapasitas untuk berlaku sombong. Tetapi kalau itu dilakukan oleh Allah itu bisa. Itu bisa. Kenapa? Karena Allah punya kapasitas untuk sombong. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan di dalam diri manusia. Apakah itu karena dia punya kekuasaan, punya kekayaan, punya kedudukan, punya ilmu, punya apa saja. Itu sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang hakikat, ya sebenarnya bukan milik dia. Dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia, kedudukan yang dimiliki oleh manusia itu bersifat satu nisbi, yang kedua tidak permanen. Nah, itu kita bisa belajar dari Fir'aun. Fir'aun itu bagaimana kekuasaannya, bahkan saking berkuasaannya, kalau menghendaki orang itu mati bisa dimatikan, kalau menghendaki orang hidup itu bisa hidup.
Kalau orang mau menghukum, tidak ada yang bisa menghalangi kamu, pokoknya sekarang tak hukum mati. Ada salah, ada tidak, itu bisa dilakukan oleh Fir'aun. Dan tidak ada yang berani membantah. Dengan kekuasaan yang seperti itu saja, itu bisa berakhir. Itu bisa berakhir. Nah, oleh karena itu, manusia itu tidak bisa atau tidak boleh berlaku sombong karena tidak punya, sebenarnya secara hakikat tidak punya potensi untuk, tidak ada punya kekuatan yang bisa disombongkan. Manusia itu lemah, ya. Waqad dzakara Ibnu Abi Hatim hahuna haditsan ghariban jiddan, dan kemudian Ibnu Hatim untuk menjelaskan ayat ini menukil satu hadis yang gharib, tetapi di dalam sanadnya ini memang ada perlu diteliti kembali wa fi sihhati, kemudian juga kesahihannya. Faqala haddatsana Abi, haddatsana Ahmad ibn Abi al-Hawari, haddatsana Yunus al-Khidha an Abi Hamzah al-Bisani an Mu'adz bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, innal mu'mina ladal haqqi asiru ya Mu'adz, innal mu'mina la yaskunu ra'uhu wa la ya'manu ittirabu hatta yakhlafa jisru jahannam khalafa dhahrahu ya Mu'adz, khallif dhahrahu ya Mu'adz, innal mu'min qayyadahu al-Qur'an an katsirin min syahawatihi wa an yahlika fiha huwa bi idznillah azza wa jalla, fal Qur'anu daliluhu wal khawfu mahajjatuhu wasyauqu matiyatuhu was salatu kahfuhu was saumu jannatuhu was sadaqahu fikakuhu was sidqu amiruhu wal haya'u waziruhu wa rabbuhu azza wa jalla min wara'i dzalika kulluhu bil mirsad. Nah, ini penjelasan dari ayat ini. Wahai Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina ladal haqqi yasiru ya Mu'adz, innal mu'min la yaskunu rawuhu wa la ya'manu ittirabuhu hatta yakhlifa jisra jahannama khalfa dhahrihi. Ya Mu'adz, innal mu'mina qayyadahu al-Qur'an an katsirin min syahawati. Wahai Mu'adz, sesungguhnya seorang mukmin itu ladal haqqi, di hadapan al-haq, Allah Subhanahu wa taala itu berjalan. Ya Mu'adz, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak akan berhenti ketakutannya, dan dia tidak akan merasa aman dari kegelisahannya, kegoncangannya. Sampai kapan? Sampai dia nanti bisa melewati jembatan di Jahannam. Jembatan di Jahannam, as-siratal mustaqim, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, innal mu'min qayyadahul Qur'an. Sesungguhnya orang mukmin itu diikat oleh Al-Qur'an. An katsirin min syahawatihi. Seorang mukmin itu dia akan mengendalikan syahwatnya, keinginan-keinginannya, ya, hawa nafsunya, diikat oleh apa? Oleh Quran. Kalau seandainya tidak ada Quran ini, maka seorang mukmin itu atau seseorang itu dia akan berlaku akan melakukan hal-hal yang menyimpang, ya, akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri, bisa merugikan orang lain, bisa merusak dunia. Wa an ayyahlika fiha. Dan kalau seandainya bukan karena diikat oleh Quran ini, maka seseorang itu, maka dia bisa hancur di dalam kehidupan. Huwa biidznillah azza wa jalla. Itu semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini sebagai guidance bagi seorang mukmin di dalam menjalani kehidupannya. Karena tanpa ini maka banyak sekali perilaku-perilaku manusia yaitu yang akan merugikan diri sendiri, juga akan merugikan orang lain. Maka ketika dia beriman kepada Al-Quran, di sana ada larangan, di sana ada perintah yang harus dijalankan, ada larangan yang harus dijauhi, maka dia menjadi terarah hidupnya. Fal Qur'anu daliluhu. Maka Quran ini sebagai guidance-nya, sebagai dalilnya, sebagai petunjuk arahnya di dalam menjalani kehidupan. Wal khaufu mahajjatuhu. Dan rasa takutnya kepada Allah, kepada siksa Allah,
kepada ancaman Allah, itulah yang membawa, yang mengarahkan jalannya seorang mukmin. Ya. Wasyauqu matiyatu, dan kemudian rasa rindunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kendaraannya. Sehingga seorang mukmin itu orientasinya apa? Orientasinya itu kenapa tidak melakukan ini? Karena takut Allah. Orientasinya apa? Bertemu dengan Allah. Wassalatu kahfuhu, dan salat itu bagi seorang mukmin itu ibarat gua di mana dia di sana menyepikan dirinya, ya, bersendiri, ya. Jadi menemukan alat, jadi salat itu menjadi wasilah bagi seorang mukmin untuk merenung ke dalam, muhasabah, ya, merenung ke dalam sehingga dia menemukan dirinya. Wassaumu junnatuhu, dan puasanya itu sebagai tamengnya dari apa? Dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari hawa nafsu yang liar, dari hawa nafsu yang inginnya itu mengikuti kesenangan. Wassadaqatu fikakuhu, dan kemudian sedekah itu sebagai alat untuk memerdekakan dirinya, untuk membebaskan dirinya, ya. Wasidqu amiruhu, dan kejujuran bagi seorang mukmin itu adalah amirnya, jadi pimpinannya. Seorang mukmin itu dipimpin oleh kejujurannya, ya. Maka kata sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hal itu yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Banyak hal, apa maksudnya? Banyak hal penyimpangan, ya, kekeliruan, maksiat itu bisa dilakukan oleh orang mukmin. Orang mukmin itu bisa saja dia melakukan misalnya apa? Mencuri, ya, atau bahkan membunuh, tetapi seorang mukmin itu tidak akan mampu lidahnya itu untuk melakukan kebohongan. Al mukminu la yakdzib, seorang mukmin itu tidak mungkin lidahnya itu akan berbohong, ya. Wal haya'u waziruhu, dan rasa malu yang dimiliki seorang mukmin itu adalah sebagai menterinya. Siapa presiden seorang mukmin? Presidennya seorang mukmin itu, presidennya adalah kejujurannya. Itu nomor satu, yang dianutnya adalah kejujurannya. Wal haya'u waziruhu, dan rasa malunya itu adalah sebagai menterinya, sehingga dia diarahkan. Wa rabbuhu azza wa jalla min wara'i dzalika kullihi bil mirsad, dan kemudian setelah itu semuanya Allah Subhanahu wa taala lah yang meneropong kehidupan seorang mukmin, dan itu diyakini. Jadi seorang mukmin itu seperti itu kehidupannya, sehingga seorang mukmin itu tidak akan memberikan rasa takut terhadap lingkungannya, tidak akan memberikan rasa takut terhadap orang lain, tidak akan membawa kerusakan. Jadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin, dia tidak akan mungkin berbohong. Dan kalau orang tidak berbohong, otomatis kejahatan-kejahatan itu bisa terhindar. Kenapa orang korupsi? Karena dia punya keyakinan bahwa dia bisa berbohong. Kenapa orang misalnya nyontek misalnya? Karena dia bisa berbohong. Merasa dia bisa berbohong. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang karena dia merasa bisa berbohong. Nah, orang mukmin itu tidak bisa berbohong, sehingga dia untuk melakukan itu bisa jadi satu saat dia kepleset, tetapi tidak mungkin akan menjadi kebiasaan dan karakter seorang mukmin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.